Aku tahu kok Mas. Aku ini udah gak sempurna. Aku udah tidak bisa memberikan pelayanan apapun ke kamu. Dan sebagai laki-laki normal, kamu pasti harus memenuhi kebutuhan kamu kan? Ngeselin banget deh Mas. Kenapa sih gak kita usir aja Kak Ratih? Usir? Ya usir, biar kita juga bebas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kebakaran, tolong! Tolong! Kakak stres ya? Sengaja ngelakuin ini supaya Mas Ardi perhatian sama kakak gitu, mau ngurusin kakak lagi ya. Daripada kamu harus berzina, nikahi dia, Mas. Kenapa remnya belum? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong. Tolong. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kecelakaan itu selalu menghantui aku, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Mas Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi, tolong, Mas. Mas. Nah, apa sih? Mimpi lagi kamu? Tolong dudukin aku di kursi roda ya, Mas. Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak mati aja sih waktu kecelakaan kemarin? Kamu kenapa bicara seperti itu? Kamu hidup, lumpuh kayak gini cuma nyusahin aku doang. Ganggu aku kerja tau nggak? Aku nggak bisa fokus gara-gara kamu. Aku juga nggak mau seperti ini, Mas. Aku nggak mau nyusahin kamu. 1 bulan, 2 bulan nggak masalah aku ngurusin kamu kayak gini. Tapi kalau seterusnya kamu kayak gini, capek aku tau nggak? Jadi istri kok nggak ada gunanya sama sekali. Bangun kamu sendiri. Sign. Mas Ardi. Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas Ardi. Mas. Mas. Mas, kamu tolong aku dong, Mas. Mas. Ya Allah. Tega ya kamu sama aku. Kamu udah gak peduli sama aku. Nih, aku tuh capek. Aku tuh capek ngelayanin kamu terus. Aku mau kita turun ranjang. Astagfirullahaladzim, Mas. Sudah sejauh apa hubungan kamu dengan Sita? Aku rasa kamu tahu. Sita mencintai aku. Iya. Aku tahu kok, Mas. Aku ini udah gak sempurna. Aku udah tidak bisa memberikan pelayanan apapun ke kamu. Dan sebagai laki-laki normal, kamu pasti harus memenuhi kebutuhan kamu kan? Daripada kamu harus berzina, nikahi dia, Mas. Hah? Kok gak salah denger ya? Kak Rati nyuruh Mas Ardi nikah. Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti deh. Kan kita sekarang masih suami istri. Ceraikan saja aku, Mas. Rati nyaranin aku nikah lagi. Terus dia nyuruh aku ceraiin dia. Bagus. Sekarang aku nggak perlu mikirin cara buat nyingkirin Kak Rati. Dia akan tersingkir dengan sendirinya. Kenapa sekarang kamu diam?
kamu sudah menjalin hubungan terlarang dengan adik kandung aku, Mas. Nikahin dia. Baik. Aku akan nikahin Sita. Tapi kamu harus terima konsekuensinya. Iya, Mas. Insya Allah aku akan ikhlas dan ridho. Setelah kita cerai, aku akan balik semua harta aku atas nama aku. Dari mulai usaha, tanah, dan yang lain. Enggak apa-apa, Mas. Kamu menikah dengan dia dan ceraikan aku. Sita? Sita? Iya, Mas. Iya, Mas. Kamu udah siap? Oh, udah dong. Yuk. Kamu jahat sih. Jahat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Umi pengen ngebahas masalah pernikahan. Sebab pernikahan itu kan memang merupakan kebutuhan umat manusia, ya kan? Kagak ada orang yang kagak butuh sama yang namanya nikah. Ada lagunya hoyong kawin win win win, gitu kan? Hoyong kawin. Nah, itu dia tuh. Nikah itu sebetulnya sama perempuan mana aja boleh dengan tentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebab apa? Sebab ada yang namanya perempuan itu kagak boleh dinikahin untuk selamanya. Ada juga perempuan itu yang tidak boleh dinikahin, ada batasan waktu. Kalau istilah Umi mah bilang mahram itu ada dua. Kemarin ada yang bilang gini ke Umi, Mi sebetulnya penyebutannya itu yang benar muhrim apa mahram? Saya jelasin ya. Dengerin. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang melaksanakan ihram. Baik ihram karena umroh maupun ihram karena haji. Pada saat kita baca labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu namanya muhrim. Tapi kalau yang dinamakan mahram artinya wanita yang tidak boleh dinikahin. Itu mahram namanya. Makanya dari sekarang ibu-ibu kalau ngomong begini, lu jangan deket-deket, lu belum mahram, begitu. Jangan bilang, jangan deket-deket, lu belum muhrim. Lah salah itu. Ngerti ya? Nah, jadi yang namanya mahram itu orang yang haram untuk dinikahin. Kalau muhrim artinya orang yang sedang melaksanakan ihram. Tadi Umi udah bilang bahwasanya mahram itu ada dua. Ada yang perempuan itu tidak boleh dinikahin untuk selamanya. Seperti misalnya ama emak atau saudara perempuan itu selamanya nggak boleh tuh dinikahin. Adapun mahram yang tidak selamanya itu misalnya saudara adik kandung atau saudara sekandung yang mau dibarengin. Misalnya ada perempuan dua, kakaknya udah dinikahin. Nah adiknya ini mahram nggak boleh dinikahin. Sampai kapan? Sampai si kakak ini misalnya meninggal atau si kakak ini sudah bercerai. Baru boleh nikahin adiknya. Nah, ini namanya mahram yang muakkad. Muakkad itu artinya ada batasan waktunya. Kalau istilah orang kampung namanya turun ranjang. Ya kan? Turun ranjang. Lah lagi ranjang pakai turun-turun. Ibu, tapi secara pandangan agama boleh ini begini nih, namanya turun ranjang. Walhasil ibu-ibu sekalian, masalah turun ranjang itu diperbolehkan dengan catatan kayak tadi. Si yang duluan ini sudah pisah ataukah sudah meninggal dunia. Baru kemudian yang satunya dinikahin. Gak harus yang tua dulu loh ya. Misalnya yang muda dulu, adiknya dulu, baru kakaknya ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, insya Allah lain kali pengajiannya akan Umi lanjutkan masalah mahram itu siapa saja, yang selamanya itu siapa saja, yang ada batasannya itu siapa saja. Makanya jangan kemana-mana, tetap kita ngaji di Wanita Perindu Surga ya. Insya Allah dapat ilmu, insya Allah ilmu kita manfaat. Amin ya robbal.
Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima nikah dan kawinnya Sita binti Puranegara dengan mas kawin seperangkat alat sholat bayar tunai. Gimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Iya ya, turun ranjang. Iya, habisnya kan si Ratih sekarang udah lumpuh. Gak bakalan bisa dia ngelayanin suaminya lagi. Mas, Ya. aku seneng banget deh. Sekarang akhirnya aku udah sah jadi istri kamu. Iya. Udah gak ada yang gangguin kita lagi. Wow, enak banget bikin sarapan sendiri aja. Buat aku sama Mas Ardi mana? Sita, itu aku buat untuk aku sendiri, bukan buat kamu. Kak, kakak inget ya, aku sekarang itu istrinya Mas Ardi. Kakak bukan siapa-siapa lagi di sini. Masih untung nggak diusir dari sini. Meskipun rumah ini atas nama kakak, tapi tetap aja dibeli pakai uang Mas Ardi. Suami aku. Astagfirullah Sita, kakak bener-bener gak ngerti ya. Kenapa sih kamu jahat banget sama kakak? Aku jahat. Kakak yang jahat. Dari awal harusnya aku kayak nikah sama Mas Ardi, bukannya kakak. Sekarang udah cacat lumpuh kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku rasa Mas Ardi juga nyesel kan nikah sama kakak. Ini aku makan, bikinin sarapan buat Mas Ardi. Mas langsung berangkat ke kantor ya? Kamu mau ikut mas nggak? Ya iya dong, Mas, aku sama siapa? Oh iya, kamu nggak ngurusin kakak kamu tuh? Ngapain aku urusin sih? Dia bisa ngurusin dirinya sendiri kan? Lagian dia di sini cuma numpang, harusnya juga bantu-bantu kita. Iya sih, aku juga males ngurusin kakak kamu tuh tiap hari. Usahin. Mas Ardi, Mas, ini aku buatkan kamu sarapan. Kamu sarapan dulu ya, Mas. Ratih, kamu itu kan udah bukan istri aku lagi. Jadi aku kasih tahu sama kamu, nggak usah bikinin aku sarapan lagi, ya? Nih, mendingan roti udah dibikin, sayang. Nih kamu makan aja. Makan, makan. Satu lagi ya. Kak, kamu jangan sekali-kali berani manggil Mas Ardi dengan sebutan Mas. Dia suami aku. Kamu tuh nggak pantas. Di sini cuma numpang, bantu-bantu aja. Lebih cocok sih kalau kamu manggilnya Tuan atau Pak. Ngeselin banget deh, Mas. Kenapa sih nggak kita usir aja Kak Ratih? Usir. Ya usir, biar kita juga bebas. Kayaknya kalau untuk sekarang jangan dulu deh. Ya, gimana pun dia masih ada fungsinya sih. Lumayan kan buat ngurus-ngurusin rumah, buat bersih-bersih. Ya kan? Iya juga sih.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kebakaran, tolong! Tolong! Ya Allah, tolong! Tolong! Ya ampun, tolong! 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 Ya Allah, tolong! Tolong! Pak, tolong Pak! Tolong rumah saya kebakaran! Tolong! Tolong! Bu Rati, ada apa Bu? Ya Ibu Allah, kenapa Bu? Pak, tolong Pak, dapur saya kebakaran Pak! Kebakaran Pak. Ya udah Pak, ayo kita tolongin. Ya udah. Yuk, ayo bantuin. Pak, tolong rumah saya kebakaran Pak! Astagfirullahaladzim. Halo? Mas, Pak, dapur kebakaran, Pak. Saya panik tadi, kompornya mengeluarkan api yang sangat besar. Apa? Dapur kebakaran? Kok bisa sih? Ratih, kamu tuh sengaja ya cari perhatian saya terus? Astagfirullahaladzim, nggak mungkin aku berniat membakar rumahku sendiri. Kamu nih selalu aja bikin susah. Ya udah saya balik lagi. Kita balik lagi, Mas. Dapur kita kebakaran tau gak? Si Ratih ini ada-ada aja. Kok bisa ya? Ya itulah, jeniusnya kakak kamu. Saking jeniusnya jadi stres tuh orang. Ya, terus gimana? Aku udah telat ini ke kampusnya. Ya udah gini deh. Aku turunin kamu di depan terus kamu lanjut pakai taksi online. Enggak. Udah aku ikut kamu aja deh. Kita pulang lagi. Ya udah. Gimana, Bu Rati, alhamdulillah apinya sudah padam. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak-Bapak. Sama-sama Bu, lain kali kalau nyalain kompor hati-hati. Sekali lagi terima kasih. Kalau gitu kami permisi. Iya Bu. Ayo Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Maksud kamu apa sih? Kamu kesal sama aku sampai berusaha ngebakar rumah ini. Kenapa? astagfirullahaladzim Mas. Aku nggak pernah berniat sedikit pun untuk membakar rumahku sendiri, nggak mungkin Mas. Kakak stres ya? Hah? Sengaja ngelakuin ini supaya Mas Ardi perhatian sama kakak gitu, mau ngurusin kakak lagi ya? Sita, cukup ya. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Apa maksud kamu? Ratih, apa yang Sita bilang itu benar. Kamu jangan nyalain orang, lihat dong diri kamu kayak apa. Udahlah Mas, kita lihat aja siapa yang benar. Bisanya nyalain orang. Sadar nggak sih? Kakak tuh nggak pernah bikin Mas Ardi happy. Kelihatan banget disengaja. Untung gak kebakaran semuanya. Kakak kamu udah stres deh ya. Ya bagus dong. Kalau dia stres, berarti secepatnya dia bisa pergi dari rumah ini. Kamu benar-benar jahat. Setelah suami aku turun ranjang ke kamu, sekarang kamu bilang aku kena gangguan jiwa. Suami. Hei, sadar. Mas Ardi itu bukan suami kamu lagi, Kak. Suami aku sekarang. Lagian kamu ngerti gak sih? Kenapa Mas Ardi mau turun ranjang ke aku? Karena kamu itu jadi istri gak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh. Mas Ardi ini butuh dilayani sebagai suami yang normal. Ngerti gak sih? Aku benar-benar gak nyangka. Ucapan itu bisa keluar dari kamu, adik kandung aku.
Yang selama ini aku sayang, aku rawat, aku biayai sekolah dan kuliah kamu. Tega kamu bicara itu sama kakak kamu sendiri. Wow, hitung-hitungan ya sekarang. Kamu hitung-hitungan sama aku. Kamu gak ikhlas selama ini. Emangnya aku pernah minta? Dibiayain semua kebutuhan aku, sekolah aku, kuliah aku pernah minta Kak? Enggak. Oke, kalau kamu hitung-hitungan kayak gini, kamu hitung semuanya aku akan ganti. Kamu jaga baik-baik mulut kamu ya. Kalau ngomong sama istri aku. Dengar ya Kak, setelah aku ganti semuanya, kamu harus cepat-cepat pergi dari sini. Dan aku nggak akan pernah menganggap kamu kakak kandung aku lagi. Sita, tunggu Sita. Sita, tunggu dong. Mas, kamu tuh harus ngambil keputusan dong. Usir dia. Iya, aku pasti akan usir dia dari sini. Kapan? Kamu takut? Perlu aku yang ngusir dia dari sini sekarang? Enggak. Gini. Kamu dengerin aku ya. Aku harus balik nama semua aset-aset aku dulu. Karena selama aku nikah sama Ratih, semua aset aku tuh atas nama Ratih. Tapi setelah aku balik nama atas nama aku janji sama kamu. Aku pasti akan usir dia dari sini. Pokoknya aku mau secepatnya ya. Ya udah, kamu sabar ya. Aku pasti akan keluarin dia dari rumah ini. Aku janji. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pasti bisa. Apa dosaku pada mereka sampai mereka memperlakukan aku seperti ini, ya Allah. Mas, pokoknya besok kita harus bisa dapatin tanda tangannya Kak Ratih. Supaya semua aset kamu itu balik nama. Dan kita udah gak butuh dia lagi. Tunggu. Tunggu apa lagi? Aku takut dia ngambil haknya dia. Aku takut dia pakai jasa pengacara, terus jangan-jangan hak aku dimakan juga lagi sama dia. Terus rencana kamu apa? Kita singkirin aja deh. Gimana? Kita habisin nyawanya juga. Enggak. Gak usah, gak perlu. Kita cukup untuk singkirin dia aja, bikin dia lupa ingatan. Kamu bisa Mas ngelakuin itu? Ya bisa dong sayang. Aku sama kamu yang ngelakuinnya. Tapi kamu berani nggak ngelakuinnya? Udah terlanjur juga kan? Ya sebenarnya sih kecelakaan dia itu aku yang sabotase. Aku rusak rem mobilnya dan dia kecelakaan. Sayangnya dia nggak mati. Tunggu deh. Jadi kecelakaannya Ratih itu kamu yang lakuin? Mas, aku tuh iri banget sama dia. Dia selalu lebih cantik, disukain banyak orang, selalu lebih pinter. Bahkan orang tua aku aja tuh lebih mentingin dia, nggak peduli sama aku. Dan yang paling bikin aku iri, dia bisa ngedapetin kamu sedangkan aku enggak. Sayang, sekarang kan kamu yang bikin aku jatuh cinta. Cuman ada kamu. Kalau gitu kita jalanin rencana kita. Kita berdua. Ya? Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang serakah. Dan lindungilah aku dari orang-orang yang ingin mencelakai aku. Dan tunjukkanlah jalan yang benar kepada mantan suamiku dan adikku, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon dan meminta. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mau apa sih kalian? Sebelum aku berangkat kerja, aku mau kamu tantangan suatu.
Tanda tangan apa, Mas? Aku mau rumah ini kamu balik namakan atas nama. Ya Allah, bantulah hambamu keluar dari masalah ini ya Allah. Ya udah sih, tanda tangan aja langsung. Jadi maksud kalian mau mengusir aku di rumahku sendiri? Ya iya dong kak, kakak tuh cuma bisa nyusahin di sini. Ntar kalau mati di sini nyusahin juga. Cukup ya Sita. Sita itu hamil. Dan nanti setelah anak aku lahir, semua aset yang kamu punya udah atas nama aku. Jadi kamu tanda tanganin surat sekarang. Kamu hamil? Ya iyalah, aku kan normal. Nggak cacat, nggak lumpuh kayak kamu kak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cukup ya Sita. Cukup kamu menyakiti aku dengan kata-kata kamu yang seperti itu. Dan kamu Mas, kalau aja aku tahu sikap kamu seperti ini, aku menyesal telah pernah menikah sama kamu. Udahlah, kamu nggak usah bahas yang udah-udah. Aku minta sekarang kamu tanda tanganin surat. Ayo. Enggak, aku tidak akan pernah menandatangani surat ini. Jadi kamu nggak mau tanda tanganin suratnya? Aku masih punya hak di rumah ini, Mas. Aku mantan istri kamu. Oke. Oke. Kalau emang mau kamu kayak gitu, siap-siap kamu tidur di gudang. Apa? Enggak, aku nggak mau tinggal di gudang, Mas. Tolong, Mas, jangan, Mas. Bawa. Enggak, aku nggak mau. Mas, aku mau Diam. sama kamu. Enggak, Mas, tolong, Mas. Mas, kamu jangan tegas sama aku, Mas. Berhenti, Mas. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Aku nggak mau tinggal di gudang, Mas. Aku mohon. Kamu nggak mau tinggal di sini? Enggak, Mas. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini, tanda tanganin dong suratnya. Enggak, aku nggak mau tanda tangan. Ya udah. Kalau emang kamu nggak mau tanda tangan, tinggal di sini aja sekali. Mas, aku mohon, Mas. Ayo. Gimana? Sialan. Masih belum mau tanda tangan juga. Dia masih belum mau tanda tangan? Iya. Gini deh, nanti kamu coba tekan dia. Paksa dia tanda tangan. Lama-lama juga dia pasti mau kok. Emang keras kepala ya. Ya udah nih. Ini kuncinya. Aku pergi dulu. Aku masih ke kantor. Yaudah, hati-hati ya. Ya, aku titipnya sama kamu ya. Ya. Makan. Makan. Liatin aja. Nanti kalau kamu sakit aku juga yang repot. Makan. Astagfirullahaladzim. Tega ya kamu menyiksa kakak kandung kamu sendiri. Kakak, aku udah bilang kan. Aku udah nggak nganggap kamu itu kakak kandung aku lagi. Sekarang kamu itu pembantu di sini. Sekarang makan. Makan. Aku bukan hewan peliharaan kamu. Lunjek ya. Astagfirullahaladzim. Aku jangan kaget ya aku bisa sekasar ini. Aku bisa jauh lebih kasar dari ini. Istighfar, Sita. Iblis mana sih yang merasuki kamu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Iblis? Aku kerasukan iblis? Kamu yang kerasukan iblis? Jelas-jelas kamu ngerebut Mas Hardi dari aku. Kamu bisa mengambil semua yang kakak punya, tapi nggak dengan cara seperti ini. Setelah Mas Hardi kamu ambil, kamu turun ranjang dengan Mas Hardi. Kamu mau usir kakak dari rumah kakak sendiri. Tanda tangan. Ayo tanda tangan. Tanda tangan. Ayo. Biarlah aku pasrah kepadamu ya Allah. Jika memang Sita menginginkan hal ini. Tanda tangan. Cepat. Jangan sampai aku main kasar lagi ya. Kamu lihat aja. Hukum karma itu ada. Suatu hari mungkin Mas Hardi akan memperlakukan kamu sama seperti aku. Dia akan mencampakkan kamu seperti dia memperlakukan aku. Jangan mimpi.
Tapi gak mungkin. Mas Hardi itu sepenuhnya cinta sama aku. Kamu udah terlena dengan rayuan Mas Hardi, kamu harus dengerin kakak. Aduh, udah berisik. Ngomong aja. Sita kamu harus percaya sama kakak, Sita. Ya Allah. Iya sayang. Gimana? Dia udah mau tanda tangan belum? Ya mau dong. Bagus dong. Kalau gitu, setelah dia tanda tangan, kita bawa dia jauh-jauh. Kita singkirin dia. Kalau perlu kita tenggelamkan. Setuju mas. Biar nggak ada lagi yang gangguin kita. Iya. Iya. Abis itu kita honeymoon deh. Ya udah sayang ya. Good job. Nah, Mau apa kalian? Udah, nggak usah panik kayak gitu. Kita mau ngajak makan. Ikut yuk. Enggak, aku nggak mau ikut. kenapa sih? Orang cuma mau diajak makan aja susah banget. Apa yang akan mereka lakukan? Ya Allah, hamba pasrahkan diri hamba hanya kepadamu, ya Allah. Udah mas, bawa aja. Enggak. Aku nggak mau ikut. Dibawa seneng aja. Enggak, lepasin. Lepasin, aku nggak mau ikut. Kamu dia ngapain? Tolong, aku nggak mau ikut. Tolong, mau dibawa kemana? Kita ini mau kemana? Aku mohon tolong lepasin aku. Udah, diem aja. Kita mau cari makan kok. Aku tahu. Kalian berdua pasti punya niat jahat kan sama aku. Rati, kamu kenapa sih? Negatif thinking aja. Kita tuh mau ngajak kamu makan. Mau dibikin senang aja susah banget. Restorannya ada di mana? Kalian bilang. Udah deh, nggak usah banyak nanya. Di sini aja dulu, nikmatin udara segar ya mas. Iya dong. Lihat deh. Pemandangan di sekitar bagus kan? Apalagi kalau di sebelah sana tuh. Iya, kita ke sana aja yuk. Bagus kan? Tuh sebelah sana kayaknya lebih bagus. Sana. Sebenarnya ngapain sih kalian bawa aku ke sini? Kayaknya di sini bagus deh. Iya, pemandangannya juga bagus kan di sini. Mas Adi, tolong dong mas, aku nggak mau ada di sini mas. Gak apa-apa, lihat aja dulu pemandangannya bagus kok. Mas kamu yakin nih, dia bisa hilang ingatan? Semoga.
Aduh. Ada orang nih. Astagfirullahaladzim. Gue harus kasih tahu yang lain. Pak, tolong Pak. Tolong. Di sana ada cewek pingsan Pak. Tolong Pak ya. Di sana Pak. Yuk sebelah sana Pak. Pak, ini orangnya Pak. Masya Allah. Ya Allah. Ini kan Ratih. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo suster percis. Ayo suster ayo. Mas, Tenang kita sekarang ya. akhirnya kita bisa berduaan kayak gini. Iya, pastinya. Udah gak ada lagi yang bakalan gangguin kita. Ya kan? Kita bisa ngabisin honeymoon kita. Pak Bowo ya? Iya Pak, maaf sekali nih Pak. Saya nggak bisa ketemu hari ini Pak. Iya, maaf sekali ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Apa yang dialami Ratih kecelakaan ya? Atau ada yang mencelakainya? Dokter, gimana keadaan Bu Ratih? Bu Ratih mengalami kerusakan memori otak kanannya. Beberapa sarafnya rusak akibat benturan benda keras. Benturan benda keras, dokter. Benda sangat keras. Kerusakan pada memori otaknya membuat dia hilang ingatan. Maksud dokter amnesia? Hanya sering lupa. Perlu ingat-ingat, ini tidak terlalu parah. Dokter, kira-kira berapa lama Ibu Ratih akan koma, dokter? Saya belum bisa memastikan. Dokter, yang penting saya ingin terbaik untuk Bu Ratih ya. Semua biaya saya yang tanggung, dokter. Bu Ratih, istri Pak Yuda? Bukan, dokter. Saya di sini hanya sebagai rekan bisnis saja. Kita sama-sama berdoa aja. Semoga Ibu Ratih baik-baik saja. Amin, dokter. Terima kasih banyak ya, dokter ya. Maaf, Bapak siapanya Ibu Ratih? Saya suaminya. Mantan suami. Ya, mantan suami. Bapak sudah tahu, kalau dalam waktu dekat ini, saya akan menempati rumah ini. Nggak mungkin, Pak. Begini Pak. Ibu Ratih sudah menjual rumah ini kepada saya. Dan ini bukti-bukti pembeliannya dan surat-surat. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin gimana, Pak? Pokoknya Bapak saya kasih waktu untuk mengosongkan rumah ini. Iya, rumah ini memang atas nama Bu Ratih. Tapi saya sudah balik atas nama saya sekarang. Sebentar, Bapak tunggu di sini. Sebentar ya Pak ya, ini pasti ada kesalahan sebentar. Pak, Bapak bisa cek sendiri. Coba Bapak lihat. Maaf Pak, Bapak bisa lihat tanggalnya. Saya membelinya lebih dulu dan sudah ditantangani oleh Ibu Ratih. Kalau Bapak baru pengalian dan saya sudah sertifikat. Jadi saya kasih waktu Bapak untuk mengosongkan rumah ini sekarang juga. Permisi Pak. Mas gimana ini gimana? Aku gak mau jadi gembel. Kamu tenang ya. Kita kalah pinter sama dia. Kenapa sih Kak Ratih itu selalu beruntung? Sekarang kita mau tinggal di mana? Kita tinggal di kontrakan dulu ya. Enggak. Aku nggak mau tinggal di kontrakan. Terus kamu mau tinggal di mana? Emang kamu punya option lain? Ada tempat tinggal yang lebih besar di kontrakan? Sita, kamu sadar dong, sekarang kamu tuh udah gak punya apa-apa. Apa mau bilang, Mas? Aku nggak punya apa-apa. Bilang sekali lagi aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa ya bilang. Ya udah, kamu tenang dong. Seenggaknya aku masih punya gaji. Kamu masih bisa ngandelin gaji aku. Sementara kita tinggal dulu di kontrakan ya. Sini. Kamu tunggu sebentar ya. Ada tamu. Ya Mas. Siang Pak Hardi. Tumben ke rumah. Ada apa? Saya disuruh bos mengantar surat untuk Bapak. Ini Pak, tolong terima suratnya. Surat apa ya? Waduh, saya kurang tahu Pak. Surat sudah Bapak terima. Kalau begitu saya pamit permisi dulu. Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Surat apa ya? Ada apa sih Mas?
Ini ada kiriman surat dari kantor. Apa? Aku dipecat. Mas, kok kamu bisa dipecat sih? Aku ketahuan perusahaan database keuangan. Aku makan uang perusahaan. Kamu makan uang perusahaan? Mas, kok bisa? Kenapa? Diam kamu ah. Oh, kenapa sih? Au. Kamu kenapa? Sakit. Ya kita ke dokter ya. Nggak. Kita kan nggak ada uang, ini mau ke dokter gimana? Ya kan ada perhiasan Rati, kita jual aja. Yaudah ya, masuk dulu. Ayo. Ya Allah, semoga Rati selalu dalam lindunganmu ya Allah. Suster, gimana keadaan Ibu Rati sekarang? Operasi pembedahan otak baru saja selesai. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Saya permisi, Pak. Rati. Kamu siapa? Aku Yuda. Kamu masih kenal sama aku? Dulu kita pernah berbisnis bareng. Udah, kamu jangan mikir apa-apa dulu ya. Aku kenapa bisa ada di sini? Kamu lagi di rumah sakit. Kemarin aku lihat kamu di tengah hutan pingsan. Oh ya, aku boleh minta nomor HP suami kamu? Suami? Bukannya kamu udah punya suami? Iya. Aku sudah punya suami. Hardi namanya. Tapi tolong, kamu nggak boleh hubungin dia karena kami sudah bercerai. Aku turut prihatin ya. Tapi aku senang. Seenggaknya sekarang kamu udah bisa ingat. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan kepala aku? Kemarin, kamu menjalani operasi. Kata dokter, ada bagian otak kamu yang rusak. Gara-gara benturan benda keras. Kamu ingat, kamu kenapa? Benturan? Iya. Ya Allah. Kamu ingat, kamu kenapa? Ya Allah. Ya aku ingat. Ini semua perbuatan adik dan suami aku. Mantan suami aku. Astagfirullahaladzim. Dia sudah menceraikan aku. Dia menikah dengan adik kandung aku sendiri. Dia turun ranjang. Aku ini memang bukan wanita yang sempurna. Aku lumpuh. Tapi dia masih tega mencelakai aku. Ini udah sebuah kekerasan. Kita bisa laporkan mereka ke polisi. Bahkan mereka tega mau menjual rumahku sendiri. Untung saja aku sudah menjualnya karena aku tahu niat mereka yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf Pak, apakah benar pasien akan segera Bapak bawa pulang? Begini Pak, karena menurut dari surat keterangan dokter, sebaiknya pasien harus segera dirawat inap. Karena pasien sudah deteksi stadium lanjut. Pasien akan saya bawa pulang. Tapi begitu saya ada uang lagi, saya pasti akan bawa dia kembali ke sini. Ya sudah, kalau begitu silakan Bapak tanda tangan di sini. Kami pihak dari rumah sakit tidak bertanggung jawab. Kami tidak berani menjamin karena semua kembali lagi pada Bapak untuk resikonya. Iya. Di sini? Iya. Jadi berapa totalnya? Semuanya dari total cek darah, biopsi, dan sebagainya 5.360.000. Di sini ada uang 5.300.000. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.
Mas sakit banget mas, aku gak kuat, aduh. Sakit banget ya? Lagian kamu kenapa sih kok bisa sampai kena cervix kayak gitu? Aku gak tahu deh mas. Ya mungkin aja kan ini tuh karma dari Karati buat aku. Mas duduk dulu dong, aku gak kuat jalan terus. Kita istirahat dulu sini. Udahlah, kamu gak usah ngomong kayak gitu. Emang sekarang kamu aja yang lagi sial. Sid, aku bingung deh. Sekarang uang kita udah habis. Terus kamu butuh uang buat pengobatan. Jalan satu-satunya aku harus jual ginjal aku. Jual ginjal? Mas kamu jangan ngaco deh. Ngapain sih pakai jual ginjal segala? Ya mau gimana lagi? Sekarang itu jalan satu-satunya dan jalan yang terbaik yang kita punya. Aku udah gak ngerti lagi gimana caranya harus dapetin uang. Aku gak setuju. Mas sakit banget mas. Aduh tambah sakit mas, ya ampun. Kaki aku juga. Aduh Sita, kamu manja banget sih. Sekarang kamu bikin repot kayak gini coba. Itu sakit, kamu ngerti gak sih mas? Udah deh, jangan manja. Yaudah kita lanjut jalan sekarang, ayo. Enggak, aku lagi sakit, aku gak bisa jalan. Kaki aku aja gak bisa gerak. Gimana sih kamu tuh? Aku gak bisa jalan. Kamu mau ikut aku atau aku tinggal sini? Kamu kan jadi kasar gini ya sama aku? Kamu kenapa sih jahat banget? Kamu nikahin aku cuma pelarian aja? Iya. Kamu kasar sekarang sama aku ya? Bener kamu tuh gak cinta sama aku? Iya. Udah deh, kamu mau ikut sekarang atau enggak? Aku itu berumah tangga. Buat aku seneng. Kalau ujung-ujungnya kamu bakalan sakit kayak gini, apa bedanya kamu sama kakak kamu? Hah? Makin susah aja. Mas, jangan tinggalin aku bentar dulu dong mas. Aku tuh lagi sakit. Mas, aduh, mas. Aku nggak tahu harus pulang kemana. Karena aku sudah menjual rumahku. Sementara, kalau kau mau, kau boleh kok tinggal di rumah aku. Ya nggak mungkin dong mas. Aku kan nggak enak sama istri kamu. Aku belum menikah, Rati. Setelah aku dengar kamu cerai dengan suami kamu, sebenarnya aku mau bilang kalau aku cinta sama kamu, Rati. Aku ingin menikah sama kamu. Kamu mau menikah sama aku? Iya. Masih banyak mas, wanita yang jauh lebih baik dan sempurna dibandingkan aku. Kamu lihat kan kondisi aku ini lumpuh. Sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa bahagiain kamu. Rati, cintaku tidak selalu tentang fisik. Kebahagiaan buat aku bukan bagaimana cara kamu memperlakukan aku sebagai suami kamu, Rati. Tapi kebahagiaan buat aku adalah bagaimana cara aku mencintai kamu selamanya. Mas tunggu sebentar dong mas, ini aku nggak bisa jalan. Aku kan lagi sakit. Mas Ardi! Mas aku tuh lagi sakit, tunggu sebentar. Mas Ardi tunggu sebentar mas, aku susah jalannya. Rizky, kamu tau nggak? Mas Ardi!
Mas Ardi, Mas Ardi bangun Mas. Mas kamu bangun dong Mas. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Punya mata jangan seliat-liatnya, punya kuping jangan sedenger-dengernya, punya mulut jangan sekata-katanya, punya tangan jangan seambil-ambilnya, punya kaki jangan sejalan-jalannya, punya hati jangan semau-maunya. Kenapa? Karena kalau kita berbuat artinya semau kita, mau salah kek, mau bener kek, kalau gua mau apa? Misalnya ada orang punya anggapan begitu, bahwasanya semua perbuatan kita itu yang baik, yang cakep, yang jelek juga akan kembali ke diri kita sendiri. Mas bangun Mas. Tolong. Kak, ya Allah Sita, Mas Ardi kenapa? Kak Rati tolong Mas Ardi kecelakaan, Kak tolongin. Mas, kita bawa ke rumah sakit Mas, ya Allah. Ayo kita bawa ke rumah sakit ya. Seharusnya pasien tidak boleh pulang, Mbak. Harus dirawat. Ya semoga dia baik-baik saja. Tapi kemungkinannya sangat kecil karena sudah stadium lanjut. Ya, terima kasih ya dok ya. Ya sudah, kalau ada apa-apa panggil saja ya Mbak ya. Kak, aku minta maaf ya Kak. Selama ini aku banyak dosa sama kakakku, udah jahat banget sama kakak. Aku minta maaf. Kak, aku gak tahu apa Allah masih mau maafin kesalahan aku. Iya Sita, kakak pasti akan maafin kamu. Dan Allah itu maha pengampun. Dia pasti akan mengampuni hambanya yang akan bertaubat. Aku mau tobat Kak. Aku mau kembali lagi ke jalan Allah. Kakak tolong bantu aku ya Kak. Iya, mulai sekarang kita sama-sama berdoa dan memohon ampun kepada Allah ya. Ya. Kalaupun aku nggak sembuh, tolong kakak selalu doain aku ya. Enggak, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu itu pasti bisa sembuh, kamu bisa sehat kembali ya. Sita. Sita. Mas tolong Mas. Dokter, Mas tolong Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.